Bismillahirrahmanirrahim. Tiangiring pelunggu sami serminan manik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu namanya fi'lul amri, perintah. Ya, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Jadi fa'lam itu terjemahannya adalah wajib kalian pelajari, wajib kalian tahu, wajib kalian ketahui. Tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah itu maknanya apa, rukunnya apa, ada 2, syaratnya apa, ada 7, pembatalnya apa, ada 10 lebih. Perhatikan hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata," barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan mengilmui. Nah, coba lihat, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan mengilmui. Allah ilaha illallah, apa itu la ilaha illallah? Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Syaratnya adalah wa huwa ya'lamu, dia mengilmui. Paham dia makna la ilaha illallah apa? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Pembatalnya apa? Jelas hadisnya? Mengilmui. Kalau cuman mengatakan saja, nggak tahu maksudnya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu syaratnya, nggak tahu pembatalnya, sama kayak burung beo. Burung beo suruh baca assalamualaikum, bisa tidak? Bisa. Gitu. Nah, jangan sampai kita ya baca la ilaha illallah ribuan kali, kita berzikir la ilaha illallah, lagu dan ketahun kenan, lidahnya bilang la ilaha illallah, lagu bebadongnya 2 karung di rumah, percuma. Bertentangan antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Jelas? Lanjut? Lanjut. Nah, jadi kita belajar la ilaha illallah ini dasarnya tadi Al-Quran. Surah apa? Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu perintah. Pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah. Betul? Kemudian pengandikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan mengilmui. La ilaha illallah itu apa maksudnya, rukunnya apa, syaratnya apa, pembatalnya apa, dakhalal jannah, baru dia masuk surga. Sekarang kita mulai dari maknanya. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya apa? Halo? Jemaah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kurang lengkap. Sekarang kita jelaskan yang lengkap dan benar. Ya? Oke. Makna la ilaha illallah itu dimaknai oleh Al-Quran sendiri. Mari kita lihat Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 62. Zalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu
bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan, Tuhan, Rabb yang berhak diibadahi. Hanya Allah sendiri yang berhak diibadahi di semesta alam ini. Kenapa? Karena Allah sendiri buat langit bumi, gak ada yang bantuin. Maka Allah sendiri yang berhak diibadahi. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan segala sesembahan selain Allah, apapun itu, semuanya adalah sesembahan yang batil, tidak berhak. Karena selain Allah tidak ada yang bisa buat seekor lalat. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Supaya lebih jelas, mari kita pelajari maknanya sedikit demi sedikit. Makna la ilaha illallah. Coba perhatikan. La ilaha illallah. Ilah. Ilah itu apa? Apa itu ilah? Fa maknal ilah huwal ma'bud. Ilah adalah al-ma'bud, yang disembah. Apapun yang disembah dalam bahasa Arab itu namanya ilah. Ada orang menyembah matahari, berarti matahari namanya ilah dalam bahasa Arab. Ada orang menyembah manusia, Nabi Isa disembah, berarti Nabi Isa ilah namanya karena disembah. Ada juga yang menyembah patung, jin, pohon. Apapun yang disembah itu namanya ilah. Ada juga yang beribadah kepada Allah, maka Allah juga disebut dengan ilah karena disembah, diibadahi. Cuman ilah itu ada dua. Ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Kenapa Allah berhak diibadahi? Karena Allah sendirian buat langit bumi, gak ada yang bantuin. Kenapa selain Allah tidak berhak diibadahi? Karena selain Allah nggak bisa buat seekor lalat. Cek satu-satu. Ayo, para pemuda, jemaah pemuda, coba lihat layar. Saya tanya ini, matahari. Apakah matahari bisa menciptakan seekor lalat? Halo? Tidak bisa. Berarti matahari tidak berhak disembah. Coret. Coret, nggak lulus jadi Tuhan. Buat lalat saja nggak bisa. Meskipun matahari disembah di Jepang oleh agama Shinto, yang sembah dia nggak main-main, profesor. Biar kita tambah yakin bahwa Islam ini agama yang luar biasa. Allah yang kita ibadahi satu-satunya pencipta langit dan bumi. Matahari yang disembah di Jepang itu nggak bisa buat seekor lalat. Masa Tuhan nggak bisa buat lalat? Nggak berhak disembah, betul? Betul? Coret, udah nggak lulus jadi Tuhan, lalat aja nggak bisa buat. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa. Sebelum Nabi Isa lahir, langit sudah ada, bumi sudah ada. Berarti Nabi Isa nggak berhak diibadahi. Coret, gak lulus jadi Tuhan. Tuhan itu harus bisa buat langit bumi. Tapi Pak, siapa bapaknya Nabi Isa? Kan ibunya Maryam. Bapaknya siapa dong? Loh, masa gara-gara Nabi Isa gak punya bapak terus disebut Tuhan? Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa bapak. Siapa? Halo? Nabi Adam. Betul? Kenapa Nabi Adam nggak dibilang Tuhan? Ayo. Nabi Adam nggak punya ibu bapak. Kenapa nggak dibilang Tuhan Nabi Adam itu? Dia nggak punya ibu bapak. Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Siapa? Istrinya Nabi Adam. Betul? Allah kuasa ciptakan manusia nggak punya bapak. Siapa? Ya Nabi Isa.
Allah juga kuasa ciptakan binatang nggak punya ibu bapak. Saya bawa uang ini, ya nih di kantong saya 50.000. Di kantong saya 50.000. Semangat ini. Siapa yang bisa jawab, saya kasih 50.000. Binatang apa yang nggak punya ibu bapak? Angkat tangan dulu. Antum? Hah? Onta. Onta yang mana? Belum angkat tangan. Ini angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Gagal. Ya. Nanti dulu, yang lain. Ya, antum sudah sini maju. Betul. Ontanya Nabi siapa? Nabi Saleh. Nah, ontanya Nabi Saleh. Itu kan onta keluar dari batu. Yang lain apa? Binatang yang nggak punya ibu bapak apa? Ularnya Nabi Musa alaihissalam. Itu kan tongkat lempar jari ulah. Kenapa nggak dibilang Tuhan itu? Ulah itu nggak punya ibu bapak, tongkat dilempar jadi ular. Betul? Maka nggak kemudian gara-gara Nabi Isa nggak punya bapak berterus teparan Tuhan. Enggak. Allah kuasa ciptakan manusia tanpa ibu, tanpa bapak. Nabi Adam alaihissalam. Betul? Jadi nggak nyocok jadi Tuhan, nggak bisa buat langit bumi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam perintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, patung, jin, pohon nggak bisa buat langit bumi, nggak bisa ngasih kita makan. Betul? Bahkan dia yang dikasih makan tiap hari tersatu. Betul? Masa Tuhan nggak bisa cari makan sendiri? Tersatu bilang jelun. Tidak berhak jadi Tuhan, karena nggak bisa buat langit, nggak bisa buat bumi, nggak bisa buat lalat, nggak bisa buat semut. Tidak berhak. Yang berhak hanya satu, Allah. Kenapa? Karena Allah yang buat langit bumi sendiri, nggak ada yang bantuin. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah, ya, wa makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah wahdah saja. Nah, jadi mulai sekarang kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, ya, makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Jadi nggak usah pakai yang tadi lagi, apa itu tadi? Tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang lengkap, ya. Itu kekurangannya di mana? Coba lihat. Kekurangannya di mana? Coba lihat. Nah, tadi kan kita sudah bahas apa makna ilah. Famaknal ilah, ilah adalah wal ma'bud, yang disembah kan? Oke. Berarti ini ilah kan? Ini kan ilah semua, matahari ilah, ya kan? Jelas? Manusia, patung, jin, pohon kan ilah. Lah, kalau kalian mengatakan la, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, bohong, nggak sesuai dengan kenyataan. Buktinya ilah selain Allah banyak, coba lihat. Matahari itu ilah, manusia itu ilah, patung ilah, jin ilah, pohon ilah. Kok kalian bilang tidak ada ilah selain Allah? Bohong. Buktinya ilah selain Allah banyak. Kok kalian bilang tidak ada ilah selain Allah? Jadi yang benar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya apa? Ilah itu ya penuh ilah di dunia ini, ya. Ilah itu banyak, cuman ada dua, ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Jelas? Makanya di Al-Quran tadi disebutkan surah Al-Hajj, zalika bi annallaha huwal haqq. Ada kata al-haq di sini. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena selain Allah banyak ilah-ilah yang lain cuman tidak berhak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan selain Allah, sesembahan selain Allah batil semuanya. Sampai di sini dulu jelas? Jelas?
Oke, minum dulu silakan, minum. Ini baru maknanya ini. Antum sudah ngantuk, pemuda kok ngantuk? Enggak ngantuk. Apalagi yang dapat uang Ya, antum kok perhatikan. Oke. Kesalahan yang kedua, kalau kalian mengatakan tidak ada ilah selain Allah, berarti ini semua Allah. Contoh, tidak ada roti kecuali enak, berarti semua roti enak. Betul? Tidak ada pemuda di ruangan ini kecuali gagah, berarti kalian semua gagah. Betul? Nah, kalau kalian mengatakan tidak ada ilah selain Allah, berarti ini semua Allah. Itulah aliran yang menyimpang yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud, bersatunya Tuhan dengan makhluk. Apapun yang ada Allah katanya. Itu menyimpang itu. Ya ampun tempoh. Siti Jenar, kamu di mana? Enggak ada Siti Jenar, Allah di sini katanya. Karena dia punya keyakinan Tuhan besopok sama dirinya. Jelas? Jadi dalam makna saja sudah perlu direvisi nih ya. Mulai hari ini kalian harus luruskan ini la ilaha illallahnya ya. Jadi kalau saya tanya la ilaha illallah maknanya apa? tidak Allah ilah yang disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dalilnya Al-Quran surah Al-Hajj tadi. Oke? Jelas. Lanjut sekarang. Rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada dua. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب